Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat Maghrib dan Isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang kemuliaan, kelebihan orang-orang yang menunaikan zakat. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa orang yang menunaikan zakat telah melepaskan dirinya dari siksa neraka Allah dengan berbagai macam model siksaan. Kalau dia membayar zakat, maka tidak akan digosok atau disetrika dengan setrika dari api neraka, tidak akan ditusuk dengan besi yang berasal dari api neraka, dan juga tidak akan ditanduk atau diamuk oleh binatang peliharaannya sendiri yang dia tidak keluarkan zakat. Maka dengan mengeluarkan zakat, dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Kita sambung masih seputar kelebihan orang membayar zakat. Ini karena banyak fadilah, karena besarnya pahala, besarnya fadilah. Berikutnya, orang-orang yang menunaikan zakat, maka dia akan merasakan lezatnya iman di dalam hatinya. Ini salah satu kelebihan orang yang membayar zakat. Allah akan titipkan di dalam hatinya manisnya iman, lezatnya iman. Bagi para pecandu kopi, kalau kita mau tanya di mana lezatnya kopi, dia tidak bisa menjelaskan. Tetapi kalau tidak ada kopi, dia tidak bisa hidup. Kemanapun dia tempuh untuk mendapatkan itu, duduk berjam-jam walaupun cuma dengan kopi pancung setengah gelas, tapi dia merasa nyaman, seperti kehilangan beban. Berarti dia telah merasakan lezatnya kopi. Bagi kita yang bukan pecandu kopi, apapun yang dia katakan, maka itu tidak termasuk bahagian kita. Dia mengatakan kopi ini lebih enak, kopi itu lebih enak. Bagi kita mandum kopi sama. Mau ule kering, ule geling, ule engkun, apa saja sama. Saya coba merasakan berbeda-beda. Saya tidak tahu di mana perbedaannya, tapi orang tahu ini begini. Nah, itu contoh kalau lezat sudah didapatkan. Begitu pula orang yang mendapatkan lezatnya iman, halawatul iman, manisnya iman. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat tidak merasakan bengkak di kakinya. Istrinya yang mengatakan, "Kenapa engkau beribadah sampai begini ya Rasulullah? Bukankah engkau telah dijamin masuk surga?" Dan beliau melakukannya dengan kelezatan imannya. Dalam riwayat yang lain, sahabat ketika minta untuk dicabut mata busur panah, ada yang mengatakan mata tombak di kakinya,
dia mohon dicabut ketika sedang salat, dan setelah salat dia tidak sadar bahawa telah dicabut. Manisnya yang dia rasa, dan ini menciptakan kenyamanan di dalam hati. Dan di dalam hadis Nabi riwayat Abu Dawud Tabrani dengan derajat yang sahih, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, ternyata salah satu lezatnya iman, indahnya hidup bersama iman, itu salah satunya didapatkan dengan membayar zakat. Hadis dari Abdullah bin Muawiyah Al-Ghadiri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, salasun man fa'alahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Ada 3 perkara, kata Rasulullah, barang siapa yang melakukannya maka dia bisa merasakan lezatnya iman. Jadi maksud Nabi di sini lezatnya iman, dia menggenggam dunia. Jadi dunia di telapak tangannya, bukan dia yang digenggam oleh dunia. Maka hidupnya tiada beban, ibadah begitu nyaman, tidak ada berat rasa hidup. Dan ini adalah salah satu fadilah yang Allah beri di dalam hati orang yang melakukan 3 perkara ini. Apa yang 3 perkara itu? Yang pertama, kata Rasulullah, man 'abbadallah wahdah wa annahu la ilaha illallah. Orang yang pertama yang mendapatkan lezatnya iman, yang menyembah Allah, benar-benar tulus menyembah Allah, yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi proses menyembah ini di saat merasakan kekuatan tauhid di dalam hatinya, tiada rasa takut, tiada rasa sedih dalam hidupnya, karena toh dia berpangku kepada zat yang tidak akan mati selama-lama. Kita ini Pak, ketika mencoba untuk menuhankan selain Allah, kita kalau selalu berlindung kepada Tuhan selain Allah, pasti ada rasa khawatir. Kita punya backing tersebutlah mungkin salah satu dari aparat yang mungkin levelnya tinggi, tapi ada satu khawatiran kita, ketika diserang oleh perampok, backing kita sedang tidur. Kita diserang oleh perampok, yang kita backing, kita minta perlindungan, dia sedang tidur, dia tidak bisa membela. Ataupun kalau dia buat rumah di depan rumah kita muncul khawatir dia mati, dia duluan yang kena COVID, tinggal kita yang hidup. Ternyata backing lebih dulu mati daripada yang di backing. Muncul khawatir, tidak ada kekuatan. Tapi ketika berlindung kepada Allah, lezatnya itu mengalahkan rasa takut. Jadi dalam pikiran cuma matilah, toh mati pun aku berjumpa dengan Allah. Makanya orang yang mengharapkan kesyahidan, itu kan kerinduan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yang dibacakan oleh imam tadi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan kemudian jangan syirikkan Allah. Jadi rasa rindu itu yang membuat manisnya iman. Jadi kita ini tidak ada lagi rasa beban hidup. Diberi stroke kita terima, diberi miskin kita terima, isteri mati lebih kita terima. Ini maksudnya ya aman-aman saja hidup. Isteri pun menunggu-nunggu kapan suaminya mati. Kok krian urusannya, pelitnya minta ampun, apa tidak tunggu kematiannya. Jadi intinya adalah begitu nikmatnya dalam hati ketika Allah menjadi satu-satunya yang disembah. Makanya Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anakmu adalah ujian bagimu. Dalam hadis Nabi, al-walad mujabbanah wa mubakhalah. Anakmu bisa menyebabkan rasa pengecut, anakmu menyebabkan engkau pengecut,
wa mubakhalah, dan menyebabkan engkau berubah jadi orang kikir. Kita ini gara-gara ada anak, kita tidak berani lagi berjuang untuk Allah. Ketika diajak untuk berjihad, kita pasti mengatakan atau dibisikkan oleh syaitan, kalau kamu mati di medan perang, anakmu masih kecil, siapa yang pelihara? Isterimu begitu cantiknya, kalau engkau mati, diambil oleh tetanggamu yang selama ini ribut denganmu. Mulai dibisikkan. Jadi anak itu membuat rasa pengecut kita. Tidak berani lagi berjihad, takut mati karena masih sayang. Anak balita masih manis-manisnya. Wa mubakhalah, anak juga bisa menyebabkan kikir. Mau sedekah, dulu sebelum punya anak 50,000 dalam celeng. Setelah punya anak 2,000 pun mikir-mikir. Itu pun karena nggak ada harapan dari yang 1,000. Kenapa? Mikir jajan anak. Ini menyotajuk 50,000. Kalau saya kasih 50,000, anak minta roti selai. Berapa harganya itu? 15,000, 16,000. Itu kita tidak bisa beli lagi. Akhirnya tidak berani kasih. Dulu kita berani kasih. Kita sedekah di mana-mana. Makanya fitnah itu ujian. Jadi manisnya iman, Rasulullah menyebutkan pertama ada di saat Allah menjadi sembahan kita satu-satunya dalam semua kondisi. Dan ini amalan yang paling tinggi, amalan paling tinggi. Nah, yang kedua kata Rasulullah, orang yang bisa merasakan lezatnya iman adalah wa'ata zakata malihi tayyibatan biha nafsuh rafidatan alaihi kulla'am. Kata Rasulullah, orang kedua yang bisa merasakan lezatnya iman adalah orang-orang yang membayar zakat dengan ketulusan hatinya, dengan kesenangan hatinya, dan dia selalu bersemangat mengeluarkannya kulla'am. Jadi hatinya terdorong, menunggu-nunggu kapan dikeluarkan, kapan waktunya bayar zakat lagi. Jadi didorong oleh ketulusan itu sehingga setiap tahun dia berangan-angan untuk mengeluarkan zakat. Nah, jadi jemaah maka Allah, ini orang kedua yang Nabi sebutkan. Dia ini adalah orang-orang yang bisa merasakan indahnya harta ketika diberi ke orang lain. Jadi bahagianya hati, tidak ada sedikit pun penyesalan atau tergoresnya hati karena sudah keluar 2,5%, tidak ada sedikit pun. Bahkan dia kalau bisa dia tumpuk hartanya untuk dia keluarkan zakatnya. Nah, inilah manis. Orang kalau sudah dapat kemanisan ini, dia mengeluarkan harta dengan perasaan bahwa dia akan dijanjikan surga, dan perasaan begitu senangnya melihat orang bisa bahagia seperti dirinya bahagia. Kita ini ada satu tuntunan hati. Kita senang kalau lihat orang yang menerima sedekah, walaupun bukan kita yang ngantar. Ini misal kita titip sama orang, Pak, zakat kita titip sama orang, ya, boleh menitip zakat pada orang lain, dibolehkan. Karena zakat itu jumhur ulama mengatakan tidak wajib ijab kabul, ya, karena dia berada di antara dalam satu pihak saja. Tidak mesti bertemu setiap dengan orang miskin kita ijab kabul. Si miskin kita suruh ucapkan telah kuterima sekian, tidak mesti. Kita titip ke orang pun boleh. Nah, karena pada intinya dia diterima oleh pihak yang diinginkan. Orang yang mengantar zakat saja, ketika diantar ke fakir miskin, lalu orang itu menangis sambil mengucapkan terima kasih berulang-ulang. Mungkin pas dia harus membayar SPP anaknya yang mungkin tidak bisa lagi dibayar. Mungkin ada yang tidak tahu mau makan apa lagi, kita antarkan. Rasa senang itu masuk ke dalam diri orang yang mengantar zakat. Padahal bukan zakat dia, zakat kita. Ya. Rasa senang itu masuk ke dalam diri orang yang mengantar. Pak posnya saja senang. Ya, ketika diucapkan terima kasih, seharusnya kan terima kasih kepada yang punya zakat, tapi dia terima kasih kepada yang mengantar. Dia pun senang. Apalagi yang punya harta. Perasaan itu tidak bisa disembunyikan. Perasaan senang ketika melihat orang senang. Ini naluri, Pak. Ini naluri. Maka paling buruk ketika ada orang yang kebalikannya terjadi. Dia senang melihat orang susah.
Ini manusia terburuk, senang melihat orang susah. Jadi kalau menyusahkan orang dia senang, menunda gaji orang dia senang. Dia bersenang-senang, tapi orang yang ditunda susah-susah, tapi dia senang. Ini penyakit terburuk yang dimiliki oleh hati manusia di saat senang melihat orang susah. Makanya orang yang membayar zakat, Allah titipkan kesenangan, kemanisan dalam hatinya, sehingga dia tidak berat lagi. Urusan harta dia tidak berat. Dia semangat cari uang, tapi yang dia fikirkan uang itu dijadikan jembatan menuju surga. Itu saja dalam pikiran dia. Dia tidak peduli mau keluarkan berapa, masjid butuh apa. Contohnya kalau dia dalam urusan sedekah. Tapi kalau dalam berzakat, jumhur ulama itu mengatakan tidak boleh zakat itu diberikan untuk pembangunan. Jumhur ulama mengatakan zakat tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk pembangunan. Karena ketika Allah mengatakan masalah zakat dalam surat Taubah, Allah mengatakan innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya. 8 asnaf, 8 kelompok yang Allah sebutkan, semuanya adalah profil orang. Nah, tapi walaupun jumhur ulama mengatakan tidak boleh untuk pembangunan, baik pembangunan masjid, pembangunan pesantren, atau rumah duafa contohnya, atau yang sifatnya membangun madrasah. Nah, ini pandangan jumhur ulama. Tapi ada kemudian ulama-ulama yang mengatakan dikiaskan pada kalimat fi sabilillah. Ada yang mengatakan bisa dikiaskan pada kalimat fi sabilillah. Jadi semua demi kemaslahatan kaum muslimin, bangun masjid, bangun pesantren, madrasah, atau apa saja yang sifatnya kemaslahatan kaum muslimin dibolehkan karena masuk pada kalimat fi sabilillah. Namun pendapat ini walaupun ada, tetapi tetap jumhur ulama mengatakan fi sabilillah pada dasar kalimat yang Nabi, yang Allah inginkan pada kalimat itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi berzakat kepada orang yang berjihad, yang sedang di medan perang, keluarkan zakat untuk mereka. Itu pada dasar kalimat. Walaupun begitu tidak salah kalau ada orang yang berpendapat masuk ke fisabilillah. Namun kalau mau berpijak mana pendapat lebih kuat, tentu untuk pembangunan bukanlah salah satu alokasi zakat. Zakat itu Allah sebutkan untuk 8 orang, dan itu semuanya adalah berbentuk jiwa orang yang disuruh bayar. Makanya Allah pakai kalimat innama. Innama itu dalam bahasa Arab itu fungsinya lil hasr. Lil hasr itu tidak boleh ada di luar ruang lingkup yang mau disebutkan. Jadi enggak boleh berikan zakat kecuali pada 8 kelompok ini. Tidak boleh. Kalau enggak masuk ke fakir, masuk ke miskin. Tidak masuk miskin, masuk ke firqab, budak, yang membebaskan budak, atau gharim, atau yang terlilit hutang karena menyelesaikan kasus di antara manusia. Ada pak kecil, misal karena perang antar suku di kampungnya, dia mengeluarkan biaya untuk perdamaian sampai dia terhutang. Model-model orang yang terlilit hutang bukan hutang dunia, bukan hutang yang dosa. Jadi enggak boleh kasih zakat kepada orang yang berhutang karena belum habis kreditnya. Tak boleh. Apalagi model-model kredit riba, itu tidak dibolehkan bayar untuknya. Yang dimaksud adalah terlilit hutang karena dia menyelesaikan kemaslahatan orang banyak. Dia jatuh bangkrut, terlilit hutang tu. Yang baru juk zakat. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, Allah memakai kalimat innama hanya 8 orang ini. Jadi jangan merencanakan zakat untuk buat yang di luar pemberian kepada jiwa ini. Nanti jangan sampai sudah zakat terkumpul dalam satu lembaga, kita buat rumah untuk guru, kita buat rumah untuk dosen, walaupun dosen honorer. Jadi tetap bentuknya membangun profilnya, orangnya yang kita kasih. Itu lebih utama. Walaupun tadi ada pendapat yang memasukkannya ke dalam fi sabilillah. Nah, jemaah maka Allah Subhanahu wa taala. Namun hati-hati ya, kita ini harus tahu juga bahwa kita yang kaya itu tidak boleh terima zakat.
Jadi ada orang-orang yang diharamkan terima zakat, yaitu turunan Nabi SAW dari Bani Hashim, yang betul-betul turunan, jangan ngaku-ngaku turunan Nabi. Dia tidak boleh terima zakat karena Rasulullah pernah mengatakan kepada Hasan Husain yang pulang dari Baitul Mal lalu mau makan gandum, sedang makan gandum diberikan oleh salah seorang sahabat dari Baitul Mal. Lalu kemudian Rasulullah bertanya, apa yang kalian makan? Cucunya ini mengatakan, entah gandum yang didapat dari Baitul Mal. Kata Rasulullah, kata Rasulullah, buang, muntahkan. Karena keturunan Nabi tidak boleh memakan dari harta zakat. Nah, jadi kalau betul-betul mengaku turunan Nabi, ya jangan terima zakat. Ini ada yang mengenal ngaku-ngaku tapi terima zakat tiap tahun. Kalau betul-betul turunan Nabi. Nah, namun ini harus diselidiki panjang lebar. Panjang lebar harus diselidiki. Karena rata-rata hari ini orang-orang Syiah pun itu paling banyak mengaku turunan dari Ahlul Bait. Paling banyak itu, makan orang Syiah paling banyak pengakuan terhadap bahwa dia berhubungan dengan nasab Ahlul Bait. Kemudian yang tidak boleh terima zakat orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi nggak boleh kasih zakat kepada anak sendiri. Tidak boleh kasih zakat kepada orang tua sendiri. Karena sebenarnya mereka bukan ke zakat, tapi nafkah yang harus kita beri. Nah, itu contohnya. Maka tidak boleh kasih zakat kepada orang yang wajib ditanggung nafkah. Nggak boleh kasih zakat ke isteri. Oh, isteri miskin sekali. Berarti yang bermasalah suami. Nggak ada cerita kasih zakat ke isteri. Tapi kalau isteri boleh tidak kasih zakat ke suami? Boleh, karena suami bukan tanggungjawab nafkah isteri. Isteri tidak pernah disuruh untuk memberi nafkah suami, tapi suamilah yang wajib menafkahi isteri. Jadi suami miskin, isteri PNS. Ada sebagian orang bercita-cita hidup memang begitu dari dulu. Belum hangkum kahwin kecuali dengan PNS. Dia duduk di kedai kopi, lipat-lipat kain sarung. Tapi dia berangan-angan harus kahwin dengan PNS. Dapat. Isteri lalu ada zakat. Kasih ke suami, boleh. Tapi tahu dirilah. Ini kan maletat dia lagi. Apalagi sampai kalau dihajikan sama isteri, subhanallah. Bapak beruntung dapat isteri yang baik. Tapi isteri yang kurang beruntung. Jadi jemaah melaka Allah subhanahu wa ta'ala, itu harus dijaga. Jangan asal kasih saja. Dan kemudian juga dalam catatan para ulama, termasuk yang disepakati orang kaya tidak boleh terima zakat. Jadi ukuran kaya itu kita ini bisa hidup normal, tidak fakir, tidak miskin. Anak yatim itu nggak masuk dalam 8 orang. Coba Bapak baca ayatnya, itu nggak ada kalimat yatim. Kenapa nggak dibuat kalimat yatim? Karena yatim belum tentu miskin, yatim belum tentu fakir. Ada anak yatim dapat warisan melebihi kekayaan kita. Bahkan mungkin dia bukan mustahik zakat, dia orang yang berzakat, muzakkinya. Makanya jangan begitu diantar zakat fitrah ke rumah, Pak. Tiap-tiap tahun sekarang model begitu. Jadi satu kampung kita kasih zakat fitrah. Setelah kita kasih zakat, besoknya pas mau Idul Fitri dikembalikan zakat itu ke kita berupa beras. Satu kampung dapat semua. Yang kasih zakat malam kemarin, dapat kembali. Bolehkah kita terima zakat dari panitia, dari amil, ketika posisi kita orang yang tahu diri kita kaya? Kita masih bisa hidup normal. Jawabannya sebenarnya tidak boleh. Tak boleh, Pak. Saya tanya sama amil-amil di kampung, jadi kenapa dibagi semua? Rupanya sejarahnya, karena ada orang-orang yang komplain. Jadi ada orang-orang kaya yang merasa miskin, komplain, kenapa kami nggak dapat, kok fulan dapat, padahal malam kemarin dia kasih. Seharusnya untuk apa dia tunggu terima balik? Dia kaya, jangan terima, Pak. Ya. Walaupun seorang guru ngaji, kalau tahu diri kaya, tolak zakat. Saya diantarkan tiap tahun, Pak, ini pribadi, Pak, saya diantarkan tiap tahun zakat itu. Selalu saya tolak. Tapi saya lihat, kalau panitianya tidak bisa dipercaya, saya ambil dulu, saya berikan ke orang lain. Daripada kasih balik ke panitia nggak bagi lagi kadang-kadang, diambil tu dirinya semua. Nasi peluh roh orang tulak kakaya haji malamnya. Kita harus lihat-lihat juga. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tahu diri kaya, kita ada gaji walaupun 1,5 juta, tapi
dengan hidup satu anak, itu kategorinya itu mampu. Berbeda kalau 1,5 juta menghidupi 8 orang anak, itu bisa masuk kategori miskin, tidak mampu. Jadi lihat-lihat keadaan. Jangan waktu diantarkan zakat, pokoknya memandum, masukkan. Yang inputnya luar biasa. Pokoknya terima dari mana-mana. Bertumpuk zakat di rumahnya. Jangan terima zakat. Orang kaya tidak boleh terima zakat. Dan itu disepakati, tidak ada khilaf. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, jangan suka makan dari harta zakat, karena itu adalah pembersih jiwa dan pembersih harta. Sehingga ada para ulama yang mengatakan, jangan sampai kita memakan sikatnya. Seharusnya kita menjadikan harta itu untuk menyikat harta kita, tapi kemudian kita memakan sikatnya. Sikatnya yang kita makan, pembersihnya yang kita makan. Ada yang mengkiaskan sampai ke situ. Ya, baik. Jadi jemaah maka Allah, Rasulullah mengatakan yang kedua yang bisa merasakan manisnya iman, lezatnya hidup, enggak peduli lagi harta seberapa banyak, tetap dalam pikirannya wakaf, zakat. Itu salah satunya orang yang istiqamah membayar zakat. Kemudian orang yang ketiga kata Rasulullah, yaitu orang yang ketika membayar zakat masih berhubungan, wala yu'til harimah, dia tidak memberikan zakat dari hewan yang sudah tua, al-harim. Jadi dia pertama bayar zakat. Yang kedua, tipe dia bayar zakat sehingga merasakan manisnya iman. Dia tidak memberikan yang, kalau dia punya ternak, dia tidak berikan ternaknya yang sudah tua, yang sudah lemah. Ya. Wala ad-darina, dia juga tidak memberikan zakat dari binatangnya yang lusuh, yang kotor. Ya. Artinya kulit tidak bersih, bulu juga tidak bagus lagi, dia tidak berikan itu. Walal maridah, dan juga dia tidak memberikan zakat dari binatangnya yang sakit-sakitan. Ini kan cerita ini kalau kita fikir-fikir, kita pulangkan ke sejarah, ini pernah terjadi di masa Qabil dan Habil. Walaupun bentuknya bukan zakat, pengorbanan, tapi Allah Subhanahu wa taala itu menerima dari Habil karena kemuliaan memberi yang terbaik. Sedangkan Qabil memberi yang terburuk. Ya. Jadi ada sebuah anugerah Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat tapi memilih yang terbaik. Jadi kalau kita punya usaha, ya, apakah kebun atau sawah, itu yang dia keluarkan adalah hasil-hasil yang terbaik. Mereka lah yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka yang dipuji-puji Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, masalah ini ujung-ujungnya mungkin kita tidak mendapatkan efek langsung, tapi dari hari ke hari kita merasakan semakin dekat dengan Allah, semakin ringan langkah kaki untuk beribadah. Dulu berat rasanya, tapi setelah kita sering mengeluarkan zakat dengan benda-benda yang terbaik yang kita miliki, harta-harta terbaik yang kita miliki, maka ada rasa seakan-akan dunia ini begitu kecil. Kecil sekali, artinya tidak berguna dunia ini. Dan banyak orang berubah cara pandang. Dulu dia memuja harta, tapi kemudian dia mengecilkan harta di depan pandangan matanya. Rasulullah pun sudah membongkar rahasia tentang dunia. Kata Rasulullah, ya, seandainya dunia ini dibandingkan dengan akhirat, beliau mencelupkan ujung jarinya ke dalam satu bejana, satu baskom air. Beliau celupkan lalu beliau mengatakan, bejana ini bayangkan bagaikan samudra, ya, bagaikan samudra. Ya. Lalu beliau celupkan dan beliau angkat jari itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau angkat, turunlah tetesan turun dari jarinya masuk kembali ke dalam bejana. Apa kata beliau? Perbandingan dunia dan akhirat, yang akhirat adalah isi air dalam bejana, samudra. Ya. Sedangkan dunia itu hanya tetesan yang jatuh tadi. Begitulah perbandingan kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat. Jadi Allah titipkan perasaan itu pada orang yang suka bayar zakat, sehingga dia kecil sekali, melihat harta kecil, tidak ada susahnya hidup. Rasulullah ketika melihat akhirat, salah satu yang beliau lihat dalam hadis tentang Isra Mi'raj, salah satu yang beliau lihat adalah Sidratul Muntaha. Yang manusia
manapun belum pernah mencapai ke tingkat itu. Itu puncak terakhir ya, yang berada di atas surga sebelum Arash adalah Sidratul Muntaha dalam hadis Nabi. Rasulullah ketika menggambarkan Sidratul Muntaha, beliau hanya bisa mengatakan dia seperti pohon, bentuknya seperti pohon yang besar sekali, dan mengalir di bawahnya sungai, dua ke dunia, dua ke mata air surga. Yang ke dunia Nil dan Efrat, mengalir ke surga dua mata air. Saya lupa namanya dalam hadis itu. Saya lupa nama dalam hadis itu. Ada nama diberikan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, beliau kehilangan kata-kata untuk menggambarkan indahnya Sidratul Muntaha. Jadi enggak ada yang bisa mewakili nikmatnya akhirat itu. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, dengan pengetahuan ini, kecilnya dunia, itulah yang membuat kita hidup selama ini kalau suka bayar zakat dengan kenikmatan iman. Ini yang kita harus berusaha dapatkan. Jadi jangan tahan-tahan apapun yang sebenarnya layak untuk dikeluarkan. Namun kalau seandainya belum pun waktunya mengeluarkan karena tidak mencapai nisab, maka perbanyaklah sedekah. Perbanyaklah sedekah. Memang dagangan kita ya tiap tahun lakunya nggak sampai ke nisab. Kan kita sudah bilang orang berdagang itu nisabnya sama dengan nisab emas, 85 gram emas. Jadi begitu keuntungan setiap tahunnya mencapai nisab 85 gram emas, dan kemudian umur uang itu setahun, tutup buku, ada yang mengatakan dihitung dengan modal bergerak. Dengan modal bergerak, ya. Kalau di dalam bazis itu disuruh hitung dengan modal yang bergerak, yang sedang ada dalam toko. Tapi kalau kita buka kitab, sebenarnya pun yang disuruh hitung hanya yang bersihnya saja. Ya. Tapi baguslah kalau mau hitung dengan modal, berarti lebih cepat kena zakatnya. Itu pun tidak mengapa. Artinya, kalau kita tidak sampai, dagangan kita tiap tahun tidak sampai hasilnya mencapai 85 gram emas. 85 gram emas itu kalau sekarang kan sekitar 28 manyam. Kalau kali 2,5 juta per manyam, mencapai hampir 70 juta. Berarti setiap tahun kita nggak sampai penghasilan di bawah 70 juta misalnya, atau 50 juta cuma. Berarti belum sampai kepada nisab. Contohnya, maka perbanyak sedekah. Kalau seandainya memang belum mencapai ke nisab, perbanyak saja sedekah. Karena sedekah juga termasuk salah satu pembuka pintu menuju kepada keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, itu semua adalah anugerah. Dalam surat Yunus 58 Allah mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabizalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Muhammad, beritahukanlah bahwa semua kebahagiaan yang mereka dapatkan di dalam hati mereka itu adalah karunia Allah, bi fadlillah wa rahmatihi wa bi rahmatihi, dan itu akibat daripada rahmat Allah. Jadi senangnya hidup, senangnya hati adalah karunia dan rahmat Allah. Dan itu tidak diberikan kepada semua orang kecuali liman yasha, orang-orang yang Allah inginkan. Salah satunya adalah yang senang untuk membayar zakatnya. Nah, ini fadilah orang yang bayar zakat mendapatkan kemanisan iman. Baik, 1 menit lagi Ustaz. Sudah sampai ya. Baik, insyaAllah kita masih sambung Pak. Ini ada beberapa lagi, karena memang begitu mulianya orang bayar zakat, sehingga fadilahnya saya cari dalam kitab, dalam saduran-saduran hadis, terlalu banyak kemuliaan orang yang bayar zakat. Apalagi ini rukun Islam, tonggaknya agama. Mudah-mudahan kita bisa laksanakan, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin.